Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Selasa Pagi GKI Purwodadi. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini ada di luar kota, di luar pulau, atau di luar negeri sekalipun, kiranya kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa Pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema Hal Kekhawatiran. Dasar dari perenungan kita terambil dari Mazmur 13 ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan. Sehingga di pagi ini kami bisa kembali bangun dan memulai hari kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang membutuhkan tuntunan kasih-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Maka di pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin terlebih dahulu bertemu dengan-Mu. Berkati Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan hari ini bisa menjadi sesuatu yang berbuah baik dan bermanfaat bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, dan juga bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan kiranya Tuhan menuntun setiap pribadi kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya. Ampunilah segala dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mazmur 13 ayatnya yang ketiga. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ada seseorang yang bercerita tentang kehidupan pribadinya pada masa kini, bahwa dia sekarang sering sekali mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan mudah sekali burnout atau stres berat yang dipicu oleh pekerjaannya. Padahal pada masa kecilnya dia bukan termasuk anak yang malas. Di usia 2,5 tahun dia sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dia masuk SD pada usia yang ke-5 tahun. Dan dia menulis, dan tulisan pertamanya dimuat di koran pada saat usianya 10 tahun. Dia juga menulis novel pada umur 11 tahun, dan novelnya terbit pada usia 12 tahun. Kehidupan orang ini tampaknya sebuah gambaran kehidupan yang jauh dari kata jelek, bukan? Masa kecilnya terbilang gemilang, dan bahkan membanggakan sekali. Tetapi justru kehidupan yang seperti ini membuatnya selalu ingin berjalan dengan cepat mengalahkan orang lain, berkompetisi, selalu merasa takut gagal, sehingga kesehatannya tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya. Berdasar cerita ini, kekhawatiran dapat menghinggapi siapa saja. Orang dengan latar belakang apapun, orang dengan keadaan ekonomi dan sosial seperti apapun, dari dulu hingga kini khawatir dapat menghajar siapa saja. Kita perhatikan, sejak dari zaman COVID merajalela hingga COVID sudah melandai seperti saat ini, kita hidup dekat sekali dengan kekhawatiran. Lantas, jika kita lekat dengan kekhawatiran, kapan kita bisa hidup dengan tenang? Kapan kita bisa hidup dengan sukacita? Hidup di dunia yang semakin modern dan maju membuat tak seorang pun hidup tanpa khawatir, termasuk orang yang percaya sekalipun. Bahkan Daud di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 pernah mengalami kekhawatiran yang besar terhadap hidupnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir memiliki pengertian takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Perasaan ini
biasanya dihubungkan dengan pikiran negatif tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Khawatir membuat manusia menjadi was-was dan pikirannya mudah sekali terpecah-pecah. Bila diibaratkan dengan orang yang sedang berwisata, kekhawatiran yang kita alami bisa membuat kita tidak bisa menikmati pemandangan yang indah sepanjang perjalanan kita. Bahkan di tempat wisata seindah apapun, kita tak akan pernah bisa menikmatinya. Khawatir membuat sesuatu hal yang indah dan yang baik dapat tampak kabur. Khawatir dapat menjadikan terang menjadi terlihat gelap, dan berkat Tuhan dapat menjadi tidak terlihat. Kalau kita mau bayangkan, sungguh sumpek sekali pandangan orang yang memiliki kekhawatiran yang besar. Hari ini kita mau mencoba melihat bersama bahwa Tuhan telah berfirman dalam beberapa ayat di dalam Alkitab. Lalu Dia menambahkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Lalu juga ada ayat yang lain, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebagai orang yang dikatakan percaya kepada Tuhan, kita seharusnya juga percaya penuh kepada apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam pengharapannya, dalam keyakinannya, dalam imannya, Daud pun percaya pada kasih setia Tuhan, meskipun Daud memiliki kekhawatiran yang besar dalam kehidupannya. Di dalam rasa percayanya, Daud dapat membawa hatinya yang khawatir tetap dapat memuji Tuhan, tetap dapat bersorak-sorak karena karyanya di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, khawatir itu manusiawi, khawatir itu sah-sah saja. Tapi marilah pada hari ini kita juga percaya pada Tuhan. Ada Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun, dalam peristiwa apapun, dalam kesulitan apapun. Marilah kita percaya sepenuh hati kita kepada Tuhan. Selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Selamat menikmati hari ini dengan penuh ungkapan syukur. Selamat berjuang dalam kekhawatiran kita. Kiranya kita dapat selalu dimampukan untuk menjadi manusia yang selalu percaya kepada Allah dalam segala hal. Amin.